Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, materi kali ini kita masih menggunakan video tutorial dikarenakan pandemi COVID-19. Baiklah, di sini kita akan belajar matematika peminatan kelas 10. Materi yang akan kita bahas yaitu adalah fungsi eksponensial. Yang pertama adalah fungsi eksponensial, yang kedua cara melukis grafik fungsi eksponensial. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah fungsi eksponensial. Fungsi eksponen dengan bilangan dasar A dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 mempunyai bentuk F memeta X ke A pangkat X atau Y sama dengan Fx sama dengan AX dengan keterangan A adalah bilangan pokok atau basis dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kemudian X adalah variabel bebas dan himpunan dari variabel X disebut daerah asal atau domain fungsi F. Ditulis df dengan df sama dengan X sedemikian rupa dengan X anggota bilangan real. Kemudian, Y adalah variabel tak bebas, dan himpunan dari variabel Y disebut daerah hasil atau ring. Fungsi F ditulis RF dengan RF sama dengan Y sedemikian rupa, Y lebih besar 0 dan Y anggota bilangan real. Kemudian, contoh soal ya. Misal di sini contoh soalnya, diketahui fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2x, tentukan rank dari fungsi tersebut jika domain fungsinya min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Penyelesaiannya, caranya kita akan menggunakan tabel seperti ini anak-anak ya. Yang pertama kita tulis dulu X-nya atau domainnya ya. Kita tulis X itu adalah domainnya. Berarti kita tulis dulu domainnya. Bentar, pakai pen. Berarti caranya kita tulis dulu domainnya min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian fungsinya, fungsi fx-nya kita tulis 2 pangkat x. Kemudian x-nya kita gantikan dengan min 2. Di sini kan harusnya 2 pangkat x. Berarti x yang pertama adalah min 2. Jadi kita ganti 2 pangkat min 2. Kemudian di sini x-nya min 1. Berarti kita ganti 2 pangkat min 1. Kemudian di sini x-nya 0. Berarti kita ganti 2 pangkat 0. Di sini X-nya 1. Berarti kita tulis 2 pangkat 1. Kemudian di sini X-nya adalah 2. Berarti kita ganti 2 pangkat 2. Kemudian Y adalah hasilnya atau yang dicari yang ranknya. Kemudian kita cari hasilnya. 2 pangkat min 2. Kita sudah belajar di pertemuan kemarin. 2 pangkat min 2 itu adalah 1/4. 2 pangkat min 1 itu adalah 1/2. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Paham? Jadi ranknya adalah 1/4, 1/2, 1, 2, 4. Jadi rank ini adalah daerah hasilnya. Rank itu kita dapatkan dari yang Y ini ya anak-anak. Paham? Paham ya, ini sangat mudah. Kita sekarang ke contoh yang kedua. Diketahui fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 3 pangkat X ditambah 1. Tentukan rank dari fungsi tersebut jika domain fungsinya min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Penyelesaian. Sama kita menggunakan tabel seperti ini juga. Yang pertama di sini adalah X. X itu adalah domain fungsinya. Domainnya ya. Yang 3 pangkat X ini 3 pangkat X ditambah 1 ini adalah fungsi, Y adalah hasilnya. Jadi X itu kita tulis dulu pertama. Kita tulis dulu X itu kan adalah domain. Domainnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Kita dapat dari sini ya anak-anak. Paham? Kemudian 3 pangkat X ditambah 1. Kita rubah sekarang. Di sini kan X-nya adalah min 2. Berarti 3 pangkat min 2 ditambah 1. Jadi X-nya kita ganti dengan min 2. Kemudian X-nya min 1. Berarti kita ganti X-nya dengan min 1. Jadi 3 pangkat min 1 ditambah 1. Kemudian 0. X-nya 0. Berarti 3 pangkat 0 ditambah 1. Kemudian
X-nya adalah 1, berarti 3 pangkat 1 ditambah 1. Kemudian X-nya adalah 2, berarti kita ganti X-nya menjadi 2. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 1. Paham anak-anak? Paham ya? Kemudian kita akan mencari hasil dari 3 pangkat min 2. Ya ini ya, berarti kan 3 pangkat min 2 ditambah 1. Pertama, di sini kan 3 pangkat min 2 ini kan negatif. Kita rubah dulu menjadi positif. Sehingga menjadi 1/3 pangkat 2 ditambah 1. 1/3 pangkat 2 berapa hasilnya? 1/9 ditambah 1. Jadi hasilnya 10/9. Hasil dari yang pertama ini adalah 10/9. Kemudian 3 pangkat min 1 ditambah 1. Berarti 1/3 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 1/3 ditambah 1 sama dengan 4/3. Jadi hasilnya ini adalah 4/3. Kemudian 3 pangkat 0 ditambah 1. 3 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. 3 pangkat 1 hasilnya 3 ditambah 1 4. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 9 tambah 1 adalah 10. Jadi ranknya atau daerah hasilnya itu adalah 10/9. Maaf. 10/9, 4/3, 2, 4, 10. Paham anak-anak? Paham ya? Ibu rasa ini sangat mudah soalnya. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu cara melukis grafik fungsi eksponensial. Ingatkan dulu bentuk umumnya fungsi eksponensial. F memeta X ke A pangkat X atau Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Ini yang bentuk fungsi eksponensial yang kita belajar di awal tadi. Ingat, langkah-langkah melukis grafik fungsi eksponensial adalah yang pertama, buatlah tabel yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. X itu adalah domain atau daerah asal dan Y adalah range atau daerah hasil. Seperti yang di awal tadi kita membuat tabel kan, caranya sama. Kemudian, gambarkan titik-titik koordinat X, Y di bidang kartesius. Berarti kita harus menggambarkan titik-titik koordinat X dan Y. Kemudian, langkah yang ketiganya adalah hubungkan antar titik sehingga terbentuk kurva atau garis mulus. Baiklah, untuk lebih pahamnya kita akan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Melukis grafik fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat X dengan A lebih besar 1. Contoh. Lukislah grafik fungsi Y sama dengan 3X. Penyelesaiannya, cara yang pertama adalah buatlah tabel yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Di sini X-nya atau daerah X-nya atau kita disebut dengan domainnya ya. X ini kan adalah domain. Jadi domain ini kita ambil sembarang. Misalnya kita ambil, misal di sini ibu contoh, ibu ngambil dari min 2. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Jadi domainnya ini kita ambil sembarang. Fungsinya adalah 3 pangkat X. Berarti kita rubah, X-nya kita ganti dengan X sama dengan min 2, berarti 3 pangkat min 2, 3 pangkat min 1, 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Pokoknya X-nya kita ganti dengan yang di sini ya. Paham kayak yang di awal tadi. Kemudian Y adalah ini adalah Y karena kita menentukan akan menunjukkan hubungan antara X dan Y. Jadi kita akan mencari Y-nya juga. 3 pangkat min 2 hasilnya 1/9. 3 pangkat min 1 hasilnya 1/3. 3 pangkat 0 hasilnya 1. 3 pangkat 1 hasilnya 3. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Jadi di sini kita akan menentu titik koordinatnya X dan Y. X-nya adalah min 2. Min 2-nya dapat dari sini ya. Sini. Min 2, ini kan hasil yang pertama adalah min 2 dan 1/9. Min 2-nya dapatnya dari sini. Dari sini ya anak-anak. Min 2-nya dapatnya dari sini. 1/9-nya dapatnya dari sini. Jadi X dan Y-nya adalah min. Titik yang pertama adalah min 2 sama
X-nya min 2, Y-nya 1/9. Sekarang titik yang kedua, min 1 dan 1/3. Min 1-nya dapatnya dari sini, dari X-nya. Kemudian Y-nya dapatnya dari sini, 1/3. Jadi hasilnya adalah min 1,1/3. Kemudian X-nya di sini dapat titik 0,0 dan X-nya 0, Y-nya 1. X-nya kita dapat 0-nya dari sini, dari X ya. Kemudian satunya kita dapat dari Y. Berarti hasilnya adalah 0 dan 1. X-nya 0 dan Y-nya 1. Kemudian titik yang keempat adalah 1 dan 3. Satunya kita dapat dari sini ya, yang X sini. Kemudian 3-nya kita dapat dari sini. Sehingga kita dapat hasilnya 1 dan 3. Kemudian titik yang terakhir adalah 2 dan 9. 2-nya kita dapat dari sini. Dan 9-nya kita dapat dari sini. Paham anak-anak? Paham ya? Langkah yang pertama sudah kita kerjakan, sudah kita selesaikan, kita sudah dapat titik-titiknya. Kemudian kita ke langkah yang kedua. Gambarkan titik-titik koordinat X dan Y di bidang kartesius. Berarti kita akan membuat bidang kartesius ya, seperti ini. Kita buat. Pertama 0, ada min 1, min 2, 1, 2, 1, 3, dan 9. Ini Ibu ambil nggak diukur ya anak-anak. Ingat yang pertama adalah titiknya min 2 dan 1/9. Berarti X-nya di min 2. Berarti X-nya di sini kan. 1/9-nya di Y. Berarti di sini. Sehingga kita dapat titiknya seperti ini kan. Ini Ibu misalkan saja ya. Pecahannya Ibu tidak Ibu tulis. Kemudian titik yang keduanya min 1 dan X-nya min 1, Y-nya 1/3. Berarti X-nya min 1 di sini dan Y-nya 1/3. Berarti kayak gini kan. Kita misalkan seperti ini ya anak-anak. Kalau kalian mengerjakan di rumahnya, kalau di rumah kan kalian bisa menggunakan penggaris dengan ukuran yang benar. Kemudian 0 dan 1. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti di sini ya. Kemudian titik yang keempat 1, X-nya 1, X-nya 1 di sini. Berarti kemudian Y-nya 3. Di sini ya, berarti mereka bertemu di sini. Maaf, sini. Kemudian titik yang terakhir 2 dan 9. X-nya 2, Y-nya 9. Seperti ini ya. Ya, titik-titiknya sudah kita gambarkan. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghubungkan titik-titiknya. Jadi kita hubungkan titik-titiknya jadi seperti ini. Sehingga grafiknya seperti ini ya anak-anak. Paham? Paham ya? Kemudian setelah kita membuat grafik, kita akan menemukan sifat grafik fungsi eksponensial f(x) sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1. Setelah kita mendapatkan grafik yang ini, grafik fungsi y sama dengan 3 pangkat x, kita akan mendapat sifat yang pertama. Daerah asalnya adalah x anggota bilangan real, dan daerah hasilnya adalah y lebih besar 0 dan y anggota bilangan real. Benar ya, berarti semakin bertambah nilai x, maka fx mendekati tak hingga. Benar ya, berarti semakin mendekati tak hingga. Kemudian, semakin berkurang nilai x, maka fx-nya mendekati 0. Sifat yang ketiga kita temui. Sifat yang keempat, fungsi f kontinu dan monoton naik. Benar ya, fungsi f-nya monoton naik. Kemudian, fungsi f selalu memotong sumbu y di titik 0,1. Benar tidak? Memotong di sumbu y di titik 0,1. Benar ya. Kemudian sumbu x selalu sebagai asimtot datar. Benar ya. Baik. Untuk lebih pahamnya kita ke contoh soal yang kedua. Yang kedua adalah melukis grafik fungsi eksponen y sama dengan a pangkat x dengan a antara 0 sampai dengan 1. Contoh soalnya, lukislah grafik fungsi y sama dengan 1/2 x. Penyelesaiannya, yang pertama adalah buatlah tabelnya ya. Buatlah tabel yang menunjukkan hubungan antara x dan y. Seperti ini ya.
X-nya domainnya Ibu ambil sembarang, Ibu mulai dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi X-nya kita ambil sembarang. Jadi Ibu ambil dari min 2, min 2, min 1, 0, 1, 2. Kalau kalian dari ngambil min 3, berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Di sini 1/2 pangkat X adalah fungsinya. Kemudian X-nya kita ganti. Yang pertama kita ganti dengan min 2, jadi 1/2 pangkat min 2. Yang kedua kita ganti dengan min 1, jadi 1/2 pangkat min 1. Yang ketiga kita ganti dengan 0, 1/2 pangkat 0. Yang ketiga kita ganti dengan 1, jadi 1/2 pangkat 1. Yang yang kelima kita ganti dengan 2, jadi 1/2 pangkat 2. Kemudian Y-nya kita dapatkan dari sini kan, 1/2 pangkat min 2 itu hasilnya adalah 4. Kita sudah belajar pada pertemuan kemarin. Kemudian 1/2 pangkat min 1 itu adalah 2. 1/2 pangkat 0, 1. 1/2 pangkat 1, 1/2. 1/2 pangkat 2 adalah 1/4. Jadi kita dapat X dan Y-nya adalah kita dapat titik-titiknya. Yang pertama min 2, X-nya min 2, Y-nya 4. Dapatnya dari sini ya. X-nya min 2, Y-nya 4. Titik yang kedua, X-nya min 1, Y-nya 2. Dapatnya dari sini. Ini X, ini Y. Yang ketiga, 0, X-nya 0, Y-nya 1. Kita dapatnya dari sini 0. Y-nya kita dapat dari sini. Yang keempat, X-nya 1 dan Y-nya 1/2. Jadi X-nya kita dapat dari 1 sini dan Y-nya kita dapat dari sini. Paham ya? Kemudian X-nya yang titik yang terakhir 2, X-nya 2 dan Y-nya 1/4. Jadi X yang 2 itu kita dapatnya dari sini. Dan Y-nya kita dapat dari sini. Paham anak-anak? Paham ya? Kemudian langkah yang kedua adalah gambarkan titik-titik koordinat X dan Y di bidang kartesius. Berarti kita akan membuat bidang kartesius. Pertama ada 0 seperti ini ya. 1 dan 2. Kemudian di Y-nya ada 1, ada 2, ada 1/2, ada 4. Kemudian titik yang pertama adalah min 2. X-nya min 2, Y-nya 4. X-nya min 2, Y-nya 4. Berarti seperti ini ya. Kemudian titik yang kedua min 2, titik yang kedua itu X-nya min 1. X-nya min 1, terus Y-nya adalah 2. Berarti titiknya seperti ini. Kemudian titik yang ketiga X-nya 0 dan Y-nya 1. Benar ya. Kemudian X-nya 1 dan Y-nya 1/2. 1/2 di sini ya. Ibu misalkan di sini. Kemudian titik yang terakhir X-nya 2 dan Y-nya 1/4. Jadi Ibu misalkan di sini. Ya, seperti ini jadinya. Kemudian langkah ketiga adalah kita menghubungkan titik-titik koordinatnya. Jadi kita hubungkan. Jadi kita dapatlah grafik fungsi 1/2 pangkat X seperti ini. Paham anak-anak? Kemudian setelah kita menggambar grafik tadi, kita akan menemukan sifat grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat X dengan A antara 0 sampai dengan 1. Dari grafik yang ini kita dapatkan tadi, kita menemukan sifat. Yang pertama, tetap sama. Daerah asalnya adalah X, anggota bilangan real. Dan daerah hasilnya adalah Y lebih besar 0 dan Y lebih besar, Y anggota bilangan real. Ini pasti akan selalu menjadi sifatnya ya. Kemudian, semakin bertambah nilai X, maka f(x) akan mendekati tak hingga. Benar. Semakin berkurang nilai X, maka f(x) mendekati 0. Benar. Fungsi f(x) continue dan monoton turun. Benar ya. Fungsi f-nya monoton turun. Kemudian fungsi f selalu memotong sumbu y di titik 0,1. Benar. Kemudian sumbu x selalu sebagai asimtot datar. Benar ya. Baiklah, materi kita telah selesai. Semoga kalian paham apa yang disampaikan.
Dan tugasnya akan Ibu share melalui Google Classroom. Dan jangan lupa untuk absen di kelas Ibu, anak-anak absennya tersedia di Google Classroom juga. Baiklah, materi kita selesai hari ini. Dan Ibu berpesan kepada kalian untuk selalu di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap berdoa agar kita bisa bersekolah kembali, bertatap muka, dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.